dari proyek ini adalah produksinya nanti kan produknya adalah MHP, yaitu bahan baku untuk baterai yang dipakai untuk mobil listrik. Jadi prinsip kita adalah karena mobil listrik kan baterai nikel ini yang dipakai untuk memproduksi bahan baku baterai mobil listrik ini kan adalah bagian dari solusi untuk menurunkan karbon. Jadi solusi terhadap isu climate di dunia. Maka dari itu karena nikel ini bagian dari solusi terhadap climate issues, maka proyek ini pun harus dilaksanakan dengan mengedepankan sangat mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. ESG akan menjadi driving force kita di depan. Jadi environmental, social, dan governance ya. Sumber energi yang diperlukan untuk proses produksi nanti tidak akan menggunakan batu bara lagi, tetapi akan mencari opsi lain yang lebih rendah karbon. Kita sudah announce ya, PT Vale sudah announce secara global komitmen kita untuk dekarbonisasi. Itu di tahun lalu di Glasgow COP26, saya mempresentasikan roadmap carbon reduction kita. Jadi spesifik program apa kita akan lakukan, berapa karbon akan diturunkan, by when, kapan. Jadi carbon reduction roadmap itu sudah kita announce tahun lalu, di mana target kita adalah tahun 2030, scope 1 dan 2 reduction 33%, kemudian mencapai net zero tahun 2050. Nah, tahun ini saya juga baru ya, sebelum di Bali saya juga di Sharm el-Sheikh ikut dalam COP27. Nah, di COP27 yang kami update adalah progres dari roadmap tersebut. Jadi tahun lalu ketika kita juga paham bahwa sekarang dunia memerlukan action dan progress, bukan lagi janji dan roadmap saja. Jadi kemarin saya di Sharm el-Sheikh di COP27 saya mengupdate progress. Jadi langkah-langkah konkret yang sudah kita ambil apa untuk menurunkan emisi karbon kita dan berapa emisi karbon yang sudah kita turunkan tahun lalu. Dan kemudian saya juga mempresentasikan fokus kita 5 tahun ke depan. Proyek apa saja yang kita akan lakukan dan berapa target carbon emission kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini akan sangat kunci karena akan banyak proyek-proyek besar untuk menurunkan emisi karbon dari operasi produksi kita di Sorowako ya yang saat ini. Nah, nanti tentunya proyek-proyek baru kita seperti yang sekarang di Komala dengan Huayu, kita juga sepakat bahkan kalau bisa dipercepat pencapaian net zero-nya. Dan kita juga sangat senang bahwa karbon intensitas dari teknologi HPAL ini jauh lebih rendah daripada nickel smelting pada umumnya. Sehingga kami pun sepakat bahwa kita harus bisa mencapai net zero ini lebih awal dari 2050. Di proyek-proyek lainnya pun PT Vale kan ada 3 proyek greenfield ya, satunya di Komala, yang satu lagi di Sulteng, Morowali, Bahodopi, dan terakhir juga ada lagi di Sorowako pabrik baru. Dan kami sepakat dengan semua partner kami nanti 3 pabrik baru ini tidak akan menggunakan sumber energi batu bara, tetapi akan menggunakan sumber energi rendah karbon. Hal ini sangat prinsipal bagi Vale karena kami merasa bahwa produk kita nikel sangat diperlukan untuk menurunkan emisi karbon dunia. Maka dari itu proses menambang dan memproses bahan baku ini haruslah juga rendah karbon. Kalau tidak, bagaimana dia akan mengingkari kan eksistensi dari industri kita sendiri. Saat ini kalau di Sorowako operation kita sebenarnya tanur listrik kita sudah 100% menggunakan renewable energy karena kita menggunakan PLTA. Jadi furnace kita sekarang tanur listrik di Sorowako sudah PLTA. Nah, jadi dengan PLTA ini tentu mampu menurunkan karbon intensitas kita paling rendah saat ini untuk pabrik RKEF di Indonesia. Namun, kita menyadari walaupun karbon intensitas kita sudah paling rendah, kita tetap masih mengemit karbon yang besar. Maka dari itu, Vale berkomitmen, saya sampaikan tadi bahwa di tahun lalu di COP26 kita menjabarkan peta jalan penurunan emisi karbon kita, dan tahun ini kita mengupdate di COP27 progres yang kita sudah capai. Ada 4 hal yang menjadi fokus kita, strategi kita dalam menurunkan carbon emission. Pertama adalah fuel shifting, jadi penggunaan alternatif energi yang lebih rendah karbon.
Misalnya di tambang, peningkatan penggunaan B30, dan kemudian kalau bisa kita capai B50 dan suatu hari kita akan capai B100. Itu dari sisi tambang. Kedua adalah dari sisi tambang juga kita akan merubah elektrik, jadi truk kita sama vehicle kita akan rubah menjadi berbasis listrik. Karena kan lucu ya, produk kita dipakai untuk mobil listrik, tapi tambang kita sendiri harus juga menggunakan listrik. Jadi alhamdulillah tahun ini kita sudah punya satu unit trial 100% elektrik, jadi bukan hybrid lagi. Heavy truck pertama sudah sampai di Indonesia. Jadi sekarang ini pilot ya, supaya nanti kita bisa scale up. Kita juga punya mobil listrik sekarang kita pakai untuk operasional kita. Dan tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 20 unit untuk mobil listriknya. Jadi ini akan ada proses gradual sampai suatu hari semua elektrik, semua equipment kita, vehicle kita bisa elektrik. Ada beberapa contoh sukses juga. Kita sudah merubah boiler kita yang mana dipakai untuk menciptakan uap untuk proses produksi. Tadinya menggunakan minyak, sekarang sudah menggunakan listrik yang berbasis PLTA kita. Karena kita menggunakan power dari PLTA untuk elektrifikasi ini, sehingga emisi karbon bisa turun. Jadi pertama itu ya fuel shifting. Jadi kedua adalah electrification, dari semua equipment yang bisa di-electrify. Namun kita tidak hanya merubah electrification, tapi kita juga harus cari solusi energi untuk listrik yang akan mempower electrified equipment ini. Dari mana? Dari PLTA kita. Jadi kita juga melihat banyak inisiatif bagaimana meningkatkan lagi efektivitas kita dalam menggunakan PLTA power kita. Jadi saat ini sudah ada 3 proyek yang kami sedang eksekusi untuk meningkatkan lagi kapasitas PLTA kita paling tidak 30 MW. Yang mana nanti 30 MW ini akan dipakai untuk menjalankan semua electric vehicle, electric truck, dan electric equipment kita. Sehingga benar-benar kita bisa menurunkan emisi karbon. Dan poin terakhir adalah energy efficiency. Jadi kita juga melihat bagaimana cara menurunkan lagi, meningkatkan efisiensi ya dalam pemakaian energi kita, sehingga bisa menurunkan minyak dan batu bara yang kemudian menurunkan emisi karbon. Beberapa contoh misalnya mengurangi penggunaan air dalam proses memproduksi, men-screening ya material kita, biji kita, sehingga kandungan airnya lebih rendah. Maka dari itu akan menggunakan energi dan karbon yang lebih rendah untuk diproses. Jadi ada 4 hal yang kami menjadi strategi kita dalam decarbonization. Pertama adalah shifting fuel, menggunakan sumber energi yang lebih rendah karbon. Kedua adalah mengelectrify ya semua equipment kita, vehicle kita. Dan ketiga adalah meningkatkan lebih lagi efisiensi kita, sehingga kita bisa memproduksi lebih banyak lagi PLTA, energi dari PLTA kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah meningkatkan energi efisiensi, sehingga dalam penggunaan energi kita bisa mengurangi penggunaannya dan therefore mengurangi karbonnya. Skalanya besar sekali ya, jadi dari tambang dan pabriknya yang di Pemalang ini bisa sampai sekitar di kisaran 4 miliar US dollar, 4,5 miliar US dollar. Kemudian yang di Mahadopi, tambang dan pabrik bisa mencapai sekitar 2,5 miliar US dollar. Nah, tentu tadi juga dengar ya harapan dari Pak Menteri, kali bisa dukung lebih lagi hilirisasi ke depan. Ini adalah permintaan dari pemerintah Indonesia, kami sambut baiklah permintaan ini. Vale selama 54 tahun tidak pernah mengekspor biji mentah. Jadi semua kita proses untuk penciptaan nilai tambah dalam di Indonesia. Karena dengan hilirisasi ini kan terjadi penciptaan nilai tambah yang besar sekali di tanah air. Jadi nilai dari mineral tersebut meningkat jauh karena hilirisasi. Dan investasi yang datang untuk proses hilirisasi ini tentu akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan, terutama untuk komunitas di mana kita beroperasi. Dan tentu ini akan menciptakan economic development yang besar ya bagi Indonesia. Namun tadi saya sampaikan juga bahwa kita perlu sama-sama memastikan bahwa investasi ini mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi tidak hanya mengejar economic development, tapi juga pengembangan sosial dan penjagaan lingkungan yang baik ya. Jadi saya sepakat bahwa hilirisasi ini menciptakan nilai tambah yang besar untuk Indonesia.
Saya rasa tidak akan besar dampaknya, karena kan sebenarnya saat ini hilirisasi nikel industri di Indonesia di tanah air sudah berhasil. Kan sampai tahun 2014 hanya ada 2 pabrik nikel di Indonesia, yaitu Vale dan PT Antam. Namun sekarang sudah banyak ya, jadi hilirisasi itu sudah terjadi, investasi itu sudah ada di Indonesia. Nah sekarang tentu biji kita yang saat dulu hanya terbatas pilihannya, sekarang juga bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jadi saya rasa tidak akan banyak dampaknya. Kemudian kan juga kedepannya kan akan banyak sekali investasi di HPAL yang memproduksi materi untuk mobil listrik ya, baterai mobil listrik. Dan ini khusus menggunakan biji, HPAL ini akan menggunakan biji dengan kadar rendah. Jadi karena sifat dari biji ini, maka paling tepat diproses di area yang dekat dengan tambangnya. Maka dari itu saya rasa bijinya di Indonesia akan diproses di Indonesia. Jadi pendapat saya mungkin tidak akan berdampak besar karena sudah berhasil hilirisasi di Indonesia.